Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawana la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Halatul mukarramin, kepada para ulama, para ustaz yang kami muliakan, pada segenap pengurus yayasan Wakaf Baitul Muhajirin yang kami muliakan, segenap pengurus Masjid Baitul Muhajirin yang kita doakan selalu semoga diberikan sehat, semangat, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh, bini sepuh, hadirin hadirat jamaah subuh di Masjid Baitul Muhajirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala yang kami muliakan. Yang pertama dan utama adalah senantiasa kita bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini menghadirkan kita bisa melaksanakan subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa akan menghapus dosa-dosa kita, yang sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, utamanya kelak yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang Allah, sebelumnya mari kita baca Fatihah sekali. Kita kirimkan susun pertama untuk Bapak Kasmadi, ya, Pak Dirwali ini tadi yang telah sakit atau sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Jogja. Mudah-mudahan beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita diangkat, derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala, dan keluarga diberikan kesabaran dalam mencarikan obat, mencarikan kesembuhan. Yang kedua untuk Bapak Haji Ahmad Daniel yang sampai saat ini masih diberikan kurang sehat oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan juga diberikan kesehatan selalu, kesabaran dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadirin ya Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas bantuan Al-Fatihahnya. Hadirin hadirat yang Allah, sudah sampaikan renungan pagi sambil berniat iktikaf, insyaallah pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada di tahun baru Masehi. Kemarin sebagai umat Islam ada yang merayakan dengan berbagai macam bentuk ekspresinya, namun yang terbaik adalah kita merayakan dengan cara berdoa bersama, beristighfar bersama, bersyukur bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saat ini kita ada di awal dari bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan. Mungkin ayatnya kita hafal semuanya, ya, di surah Taubah ayat 36. Allah menegaskan inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah menegaskan inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan Hijriah menurut Allah Ta'ala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang berpredikat hurum. Beberapa bulan mulia boleh artinya, atau beberapa bulan haram boleh. Haram artinya bukan tidak halal, tapi adalah mulia. Dari 12 bulan itu Allah dengan predikat bulan yang mulia. Yang 3 berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram,
Muharram, yang satu loncat sekarang ini, yaitu bulan Rajab. Jadi bulan Rajab termasuk jajaran bulan yang mulia. Di Al-Quran kalau Ramadan tidak ada. Ramadan itu bukan bulan mulia, tapi sangat mulia. Beda ya. Raja-rajanya bulan ya Ramadan ini. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi nanti di 2 bulan yang akan datang kira-kira. Jadi yang 4 bulan mulia, yang Ramadan sangat mulia. Jadi kriterianya masih di bawah Ramadan yang 4 ini. Tapi luar biasa. Bulan Rajab salah satu dari bulan yang mulia. Karena mulianya bulan ini, Allah memberikan wanti-wanti, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kalian semuanya jangan menganiaya diri kalian di bulan ini. Kita tidak boleh berbuat zalim di bulan ini. Oh, kalau begitu diserahin bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram boleh dong. Bukan begitu. Karena konsekuensinya juga luar biasa. Karena saking mulianya bulan ini, Allah wanti-wanti jangan zalim. Zalim apa sih? Waktu syai'i ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Berbuat, bersikap, berpikir yang tidak proporsional, itu namanya zalim. Kebalikan dari adil. Gampangnya jangan gampang-gampang melakukan dosa di bulan ini. Jangan gampang-gampang maksiat kepada Allah. Kita persempit peluang-peluang kemaksiatan. Itu maksud Allah Ta'ala. Yang mungkin biasanya hibah diperbanyak, walaupun nggak pakai lesan ya, dipakai gadgetnya, gadget ini dipakai HP. Kita kurangi dulu di bulan ini untuk melatih di bulan yang lain. Yang biasa an-namimah adu domba, naklul kalam ala jihadil irsad, itu namimah. Memindah-mindah omongan supaya berantakan. Si A dan B kita adu, kelompok satu, kelompok lain kita adu biar berantem, kita jadi kompor. Pokoknya maksiat bentuk apapun Allah perintahkan dipersempit. Kenapa? Berbuat maksiat di bulan ini dosanya berlipat ganda. Sebaliknya berbuat baik di bulan ini pahalanya berlipat ganda. Anda jamaah subuh di bulan ini pahalanya beda dengan jamaah subuh di bulan Syawal umpamanya, di bulan Shofar umpamanya. Sisi pahalanya lebih besar pahala di jamaah di bulan Rajab. Anda bersedekah, bersedekah, berbagi rezeki Allah di bulan Rajab, pahalanya berlipat ganda, tidak seperti di bulan yang selain 4 tadi. Dan mengecualikan Ramadan juga maksudnya. Silaturahim di bulan ini pahalanya berlipat ganda, tidak seperti di bulan biasanya. Menolong sesama, menyantuni yang lemah, sama pahalanya berlipat ganda di bulan ini. Jadi keadilan Allah di situ. Kalau dosa dilipat gandakan di bulan ini, pahala juga dilipat gandakan. Nah, Anda jangan ngiri orang Arab. Orang Arab enak ya, bisa haji setiap tahun, bisa umroh setiap saat. Kita orang Indonesia setahun sekali dia susah mau umroh banget. Di sana juga sama, berdosa di sana pahalanya dosanya berlipat ganda. Dosa sekali dosanya berlipat ganda dari sana. Itu keadilan Allah Ta'ala. Kita yang ada di Indonesia ini berbuat baik di bulan ini pahalanya berlipat ganda. Tidak seperti di bulan yang lain yang saya tempat tadi. Itu makna wala tadlimu fihinna anfusakum, kalian jangan berbuat zalim pada diri kalian semuanya. Kemudian karena mulianya bulan ini, Allah perintahkan memperbanyak puasa sunnah. Ini cara-cara kita memuliakan bulan ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, in aradtum roha waqtal maut wan najata minasyaiton fahtarimu hadis syuhur kullaha. Kalau kamu ingin ketika nazak ya, nyawa keluar dari jasad kita ini dengan cara mudah dan enak, karena konon orang mau meninggal itu macam-macam ya. Ada yang susah berhari-hari di kasur tempat tidurnya, ada yang gelebakan, alhamdulillah, ada yang enak sekali
Nabi kasih gambaran kalau kamu pengen enak ketika keluarnya roh dari jasad kita dengan mudah seperti orang mau tidur, kadang-kadang senyum. Bapak mesti sering lihat ya, orang meninggal ujung hidupnya dia senyum, mesem itu. Dan selamat dari godaan setan. Konon ketika orang mau meninggal dunia itu setan datang. Kalau di kitab Tadalatul Qurtubi digambarkan setan itu datang ke situ dan bilang berpura-pura seperti orang tua kita dulu, kakek nenek kita. Saya itu simbah kamu. Kamu tidak usah beriman. Kamu coba menyebutkan Allah. Ntar tak kasih air minum ini. Kan kata kehausan, kalau ada orang sedang menazah atau kehausan, kasih minum saja oleh kita. Karena dalam riwayat rebutan dengan setan tadi, supaya kita tidak beriman kepada Allah di ujung hidup. Tapi Nabi bilang kalau kamu pengen selamat dari godaan setan itu, fahtarimu hadis syuhur, muliakan bulan yang 4 tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dengan cara bagaimana sih memuliakannya? Memperbanyak amal soleh, termasuk secara umum dari hadis Nabi memperbanyak puasa sunnah. Kalau orang tua di kampung dulu, kalau bulan Rajab itu mereka nyantri ya di pesantren mondok 10 hari, dia puasa 1 sampai tanggal 10, nggak apa-apa. Intinya memperbanyak puasa sunnah. Bagi yang sudah Senin Kamis sudah kena itu, pahalanya double, puasa sunnah Senin Kamis plus pahala Rajab. Kemudian karena mulianya bulan ini, Allah memilih mengangkat baginda Rasul Muhammad SAW untuk berjumpa dengan Allah SWT di bulan Ramadan yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa suprarasional, peristiwa tidak logis tapi fakta. Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Tanggal berapa? Ulama memang berselisih. Kalau menurut kita orang Indonesia memperingatinya 27 Rajab, tapi bulannya sama dengan Rajab, tidak berselisih. Ini titik tonggak perjuangan baginda Rasul. Karena di Isra Mi'raj itu baginda Rasul bisa berjumpa Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu langsung. Nabi Musa alaihissalam berpredikat kalimullah, orang yang biasa berdialog dengan Allah, biasa ngobrol dengan Allah bahasa gampangnya. Tapi Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Biasa dialog seperti ini, tapi tidak pernah melihat Allahnya. Sehingga penasaran Nabi Musa, ini Allah, saya akan selalu ngobrol dengan engkau. Sekali-kali kau nampak, saya pengen lihat engkau ya Allah. Kata Allah gimana? Wahai Musa, lantaroni, kamu tidak akan mampu melihat saya. Tapi sekarang begini, kamu bisa lihat saya nanti dengan cara kamu lihat gunung dulu ya. Pak ini stafkaro makanu fase makaroni. Kalau gunung nanti tetap, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, kamu bisa lihat saya Musa. Allah menampakkan nur jamalillahnya, cahaya keindahan Allah dihantamkan ke gunung lah gampangnya. Langsung gunung tersungkur, gunung hancur. Nabi Musa baru lihat gunungnya, bukan melihat zatnya Allah, tersungkur langsung. Ini artinya apa? Nabi Musa walaupun biasa berdialog dengan Allah, tapi tidak diizinkan Allah melihat Allah dengan mata kepala, bukan mata hati. Kalau mata hati, para aulia ilah, wali-wali Allah biasa melihat Allah dengan mata hati. Apa bisa? Bisa kalau sudah mukasyafah ya. Kalau hatinya sudah bersih, ahli zikir kepada Allah, Allah membuka mata hati orang. Set tersingkap dibuka, dia bisa melihat Allah dengan mata hati. Maka dulu di Baghdad sana heboh, ada seorang pemuda, mereka pidato di mana-mana. Saya kemarin lihat Allah. Saya kemarin melihat Allah Ta'ala langsung. Saya dengan mata kepala, iya dengan mata kepala. Ulama-ulama yang pintar-pintar pada kaget. Jadi mana ada ustaz, dia bilang di mana-mana melihat Allah dengan mata kepalanya. Akhirnya para ulama Irak, Baghdad saat itu kumpul
sowan ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Tanya kepada Syekh Abdul Qadir, Syekh, di daerah saya ada ustaz, ada ulama yang dia bilang pernah melihat Allah Ta'ala. Itu benar enggak? Dia bilang lihat Allah dengan mata kepala. Kata Syekh Abdul Qadir, orangnya suruh ke sini dipanggil, disaksikan oleh para ulama. Ratusan ulama melihat semuanya. Syekh Abdul Qadir bilang begini, sebenarnya rajul ini, orang ini tidak melihat Allah dengan mata kepalanya. Dia melihat Allah dengan mata hati. Karena saking terangnya mata hatinya dia, ini memancar ke mata kepala. Ini uraian dari Syekh Abdul Qadir. Mata hatinya yang tajam itu memancar ke mata kepala, melihat Allah. Sebenarnya yang melihat Allah bukan mata kepalanya, mata hatinya. Saking cahayanya, saking terangnya bersinar ke mata kepala, sehingga dia mengaku dia melihat Allah dengan mata kepala. Ulama pada kaget semua dengan keterangan ini. Masya Allah, luar biasa keterangan Syekh Abdul Qadir ini. Si rajul tadi bukan melihat Allah dengan mata kepala, tapi dengan mata. Kenapa? Di dunia ini gak ada yang mampu melihat Allah langsung dengan mata kepala. Hanya satu-satunya adalah baginda Rasul Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj. Itu pun oleh ulama diperselisihkan. Ada yang bilang jangan-jangan mata hati, jangan-jangan bukan mata kepala. Pendapat yang paling kuat, Isra dan Mi'raj, Rasul melihat Allah dengan mata kepala. Tapi keterangannya bagaimana? Nabi gak bisa menggambarkan kayak apa sih sosoknya Allah Ta'ala, zatnya Allah seperti apa sih. Nabi gak bisa cerita kepada orang. Quran hanya berbicara kalau kamu ingin melihat Allah, cukup nanti falyamal amalan sholihan wa yusyrik billahi rabbi. Ada syaratnya dua kalau melihat Allah nanti di akhirat. Satu, beramal sholih, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Itu nanti di akhirat di surga langsung bisa melihat Allah dengan mata kepala. Di dunia hanya baginda Rasul, kan dosa tidak mampu. Disitulah dari peristiwa Isra dan Mi'raj inilah Allah nitip kepada Rasul yang namanya sholat 5 waktu. Dan ini adalah solusi, bukan hanya untuk akhirat saja yang namanya sholat itu, tapi solusi kehidupan dunia, kehidupan akhir. Maka baginda Rasul kalau punya masalah, orang hidup kan banyak masalah. Masalah satu hilang datang lagi, satu hilang datang lagi. Rasul idza hasabahu amrun badara ila sholat. Kalau Rasulullah sedang dapat masalah, langsung cepat-cepat buru-buru ambil air wudu, sholat 2 rakaat. Dalam tafsirnya, konon bukan sholat 5 waktu, tapi sholat hajat. Ada masalah bisa datang ke dukun, ada masalah bisa datang ke paranormal, cukup ambil air wudu, menghadap kiblat, sholat sunat 2 rakaat, mau siang mau malam, bagus semuanya. Memohon solusi pertolongan dari Allah Subhanahu. Itulah agama Islam, agama solutif, agama yang memberikan solusi dalam segala hal. Karena manusia pasti akan dirundung masalah. Meninggal dunia selesai masalah tidak, dalam kubur masih banyak masalah. Orang akan berhenti dari masalah kalau sudah masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sallallahu ta'ala, panjang umur, murah rezeki, bisa menjalankan aktivitas keseharian kita, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian seketerukan bagi atas segala kekurangan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.